Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Rosdiana, dan teman-teman semua bisa memanggil dengan nama Rose ataupun Diana. Di sini saya sebagai mahasiswa IPN, Pringsewu Lampung, dan saya sedang menempuh semester 4. Pembuatan video adalah untuk melengkapi salah satu mata kuliah kami, yaitu manajemen, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Dimas Tio Kukuh Parmono, SPD GR. Baiklah, pertama-tama yaitu kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat beliau sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan salawat beriring salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan kita tentang jenis-jenis perencanaan. Baiklah, langsung saja kita mulai, yaitu tentang jenis-jenis perencanaan. Sebelumnya, apakah teman-teman semua mengetahui apa yang dimaksud dengan jenis-jenis perencanaan? Ataukah apa yang dimaksud dengan perencanaan? Baiklah, jadi menurut Bapak Antoilah Kristiadi pada tahun 1995 menjelaskan bahwa perencanaan atau planning memiliki beberapa jenis sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Di antaranya terdapat 6, yaitu yang pertama berdasarkan penggunaannya, yang kedua berdasarkan prosesnya, yang ketiga berdasarkan jangka waktunya, keempat berdasarkan wilayahnya, yang kelima berdasarkan materialnya, dan yang keenam berdasarkan keumuman dan kekhususannya. Oke, next kita lanjut. Yang pertama berdasarkan penggunaannya, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu A, Single Use Planning. Single Use Planning merupakan perencanaan yang digunakan satu kali pelaksanaannya. Artinya, setelah pelaksanaan dianggap selesai, maka dengan sendirinya menjadi tidak ada. Yang kedua yaitu B, Repeat Planning. Repeat Planning merupakan perencanaan yang digunakan dalam pelaksanaan yang berulang-ulang. Artinya, tidak hanya digunakan satu kali, namun bersifat permanen. Oke, next kita lanjut. Contoh dari Single Use Planning yaitu pemilihan karir atau merancang langkah-langkah untuk mencari dan melamar pekerjaan tertentu. Contoh lainnya yaitu persiapan presentasi atau workshop, atau merencanakan material, kegiatan, dan logistik untuk sebuah presentasi yang akan diadakan. Yang kedua yaitu contoh revenge planning. Di antaranya yang pertama yaitu latihan fisik, merencanakan rutinitas latihan fisik seperti jogging setiap hari atau sesi angkat beban setiap hari, Selasa. Contoh lainnya mengikuti jadwal kerja, merencanakan jadwal kerja yang diulang setiap minggu atau bulan, termasuk jam kerja, istirahat, dan waktu luang. Oke, next kita lanjut. Berikutnya yaitu yang kedua, berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya terbagi menjadi
tiga bagian, yaitu policy planning, program planning, dan operational planning. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu policy planning atau kebijakan, yaitu perencanaan yang hanya berisi kebijakan tanpa dilengkapi teknis pelaksanaan secara teratur. Jenis perencanaan ini seperti berkaitan dengan garis-garis besar suatu organisasi atau negara. Oke, next kita lanjut. Yang kedua yaitu B, program planning. Program planning yaitu perencanaan yang menjelaskan rincian dari policy planning. Policy planning dibuat oleh badan khusus yang mewakili wewenang untuk melaksanakan policy planning tersebut, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Oke, next kita lanjut. Yang berikutnya yaitu bagian dari program planning. Program planning terbagi menjadi 5 unsur, yaitu 1. Ikhtisar mengenai tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, sumber dan bahan yang dapat digunakan. Yang ketiga, biaya personal, situasi dan kondisi pekerjaan. Yang keempat, prosedur kerja yang harus dipatuhi. Yang kelima, yaitu struktur organisasi kerja dan sebagainya. Oke, next kita lanjut yang C, operational planning. Operational planning yaitu perencanaan yang memuat cara melakukan pekerjaan agar lebih maksimal dalam pencapaian tujuan yang lebih tepat dengan daya guna yang lebih tinggi, yang lebih efektif dan efisien. Operational planning terbagi menjadi beberapa unsur, di antaranya yaitu yang pertama, analisis program planning. Yang kedua, penetapan prosedur kerja. Dan yang ketiga, metode-metode kerja. Dan serta yang keempat, menetapkan tenaga pelaksana. Oke, next kita lanjut yang ketiga, yaitu berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan jangka waktunya terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya, yang pertama adalah long range planning atau LRP. Oke, apakah teman-teman semua mengetahui apa pengertian long range planning atau LRP? Oke, long range planning atau LRP adalah perencanaan jangka panjang karena membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa hingga 10 tahun ataupun lebih. Oke, next. Lanjut yang kedua yaitu Intermediate Planning atau IP. Adalah perencanaan jangka menengah, dalam pelaksanaannya bisa membutuhkan waktu 5 tahun. Yang terakhir yaitu Short Range Planning atau SRP. Adalah perencanaan yang membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. Perencanaan yang dipersiapkan secara tergesa-gesa karena sifatnya tiba-tiba dan dalam waktu yang sangat sempit. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu berdasarkan wilayah pelaksanaannya. Berdasarkan wilayah pelaksanaannya terbagi 4 bagian, yaitu 1. Rural planning, yaitu perencanaan pedesaan. Yang kedua, city planning, yaitu perencanaan perkotaan. Yang ketiga, yaitu regional planning, atau perencanaan tingkat daerah.
kabupaten, atau kota. Yang keempat, national planning, yaitu perencanaan tingkat nasional atau tingkat negara. Berikutnya yaitu yang kelima, berdasarkan materialnya. Berdasarkan materinya terbagi menjadi 4 bagian pula, yang diantaranya yang pertama adalah personal planning, yaitu perencanaan yang menyangkut masalah kepegawaian atau proposal. Yang kedua, yaitu financial planning, yaitu perencanaan mengenai pembiayaan konferensi suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, industry planning, yaitu perencanaan yang menyangkut aktivitas industri dengan tujuan agar terhindar dari hambatan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu educational planning, yaitu perencanaan yang menyangkut kegiatan pendidikan. Oke, yang terakhir yaitu yang keenam, berdasarkan keumuman dan kekhususannya. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu general plans. General plans merupakan perencanaan yang hanya dibuat mengenai garis-garis besar dari suatu kegiatan yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, special planning, yaitu perencanaan yang dibuat secara mendetail dan terperinci untuk pekerjaan tertentu. Yang ketiga, yaitu overall planning, perencanaan yang memberikan pola secara keseluruhan dari pekerjaan yang harus dilaksanakan. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang jenis-jenis perencanaan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, bisa tulis di kolom komentar. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. See you next time.